wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan nikmatnya kita semua dapat dikumpulkan di sini pada sore hari ini di kelas Matan Tuhfatul Atfal bersama dengan Ustazah Wiwin. Dan juga salawat dan salam marilah kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dan juga siapapun pengikut beliau. Semoga kita semua juga nantinya akan mendapatkan juga bisa menjadi umatnya yang bisa bertemu beliau nanti di jannah Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya kembalikan kepada Ustazah. Ya, silakan Ustazah Wiwin untuk dimulai pembelajaran kita pada sore hari ini. Jazakillahu khairan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Umi waktu semua. Bikhair alhamdulillah. Bikhair alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah bikhair Ustazah. Baik, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yaitu mengkaji kitab Matan Tuhfatul Atfal. Kemarin kita sudah sampai di bait yang ke-8 ya. Betul, Iya, Ustazah. Tapi belum setor Ustazah. Afwan Ustazah, belum setor. Enggak apa-apa. Insyaallah nanti dirapel. Iya, yang belum setor boleh dirapel. Baik, sebelum kita lanjut, kita merujuk terlebih dahulu ya. Baik. Kita merujuk dari bait 6 saja boleh ya, dari bait 6. Baik, Ustazah. Baik, jadi judul bab 2 ini apa? Masih ingat semua? Ahkamun nuni as-sakinati wa tanwin. Iya, ahkamun nuni sakinati wa tanwin. Bab hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Kita masuk kepada bait yang ke-6. Bait yang ke-6 judulnya apa? Dalil izhar halki. Afwan. Dalil hukum nun dan tanwin. Afwan. Iya, dalil nun sukun dan tanwin ya. Baik, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Linnuni in taskun walid tanwini. Arba'u ahkamin fakhudh tabayini. Arba'u ahkamin fakhudh tabayini. Iya, Masya Allah. Artinya apa? Bagi huruf nun ketika sukun atau tidak harokat dan tanwin, bagi huruf jika sukun dan hukumnya. Iya. Maka ambillah penjelasanku. Maka perhatikanlah penjelasanku. Penjelasan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Iya, apa saja keempat hukum itu? Hukumnya apa saja? Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Baik. Kita lanjut pada bait selanjutnya, di bait yang ke-7. Kita baca sama-sama. Fal awwalul izharu qabla awwalu ali haru qabla awwalul izharu ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi fal takhrifi rutibat fal ta'rifi. Iya, artinya apa?
Maka yang pertama al-izhar sebelum huruf-huruf dari Pertama dari nun sukun dan 6 tanwin. tersusun, Yang maka pertama dari ketahuilah itu nun sukun dan tanwin. Yang datang setelahnya atau sebelumnya. Seharu yang datang Hijaiyah. setelahnya. Qabla sebelum harufi huruf-huruf hijaiyah. Lil haqqi dari Lil pangkal halqi dari pangkal Dari pangkal tenggorokan. tenggorokan. Situn. Situn ada 6 hurufnya. Tibat yang Tibat yang telah disusun. pada Fata'arifi maka ketahuilah. Maka ketahuilah. Jadi bait ketujuh ini apa judulnya? Dalil Judulnya dalil izhar izhar haki. Dalil izhar halki ya. Jadi bait ketujuh ini menjelaskan tentang izhar. Nah, kemarin izhar itu secara bahasa apa? jelas Jelas al-bayan. Jelas. Kalau secara istilah? Mengeluarkan setiap huruf dari makrojnya tanpa adanya gunnah. guna. Ya, Masya Allah, baik. Lanjut pada bait yang ke-8. Hamzun faha'un summa ainun ha'u summa Hamzun faha'un summa ainun ha'u muhmalatani malatani summa wainun kha'u. muhmalatani summa ghainun kha'u. Iya, artinya Hamzah dan ha Huruf hamzah Muhmalatan huruf dan yang dan ha besar. keduanya Cuma tanpa titik, Kemudian huruf ain dan ha kemudian kecil. koin dan kho. huruf kho. iya, Masya Allah. Melatani huruf yang tidak bertitik. Ain dan ha kecil. Summa Mm-mm. kemudian Koin huruf goin, huruf bo dan huruf koin ko. dan ha. Iya, Masya Allah. Jadi bait ke-8 judulnya apa? Dalil huruf Dalil huruf izhar. Iya, dari huruf izhar. Jadi ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini, maka hukumnya adalah izhar halqi ya. Baik. Nah, insya Allah hari ini kita masuk kepada bait yang ke-9. Alhamdulillah. Ini PDF-nya, Umi. Berarti yang idgham ya Ustazah? Ya, itu. Sudah saja. Saya stop share. Baik, jadi yang bait ke-9 ini adalah judulnya kita namakan dalil idgham. Apa saja? Dalil idgham. Dalil idgham. Dalil idgham keseluruhan ya. Dalil idgham keseluruhan. Baik, saya bacakan terlebih dahulu, nanti boleh diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamun bisit. wasani idgham bisitatin. Idghamun bitatin Wasani idghamun bisittatin atat. Wasani idghamun bisitatin atat. Fi indah Ya'maluna indahum qad thabatat. Yarmuluna indahum qad thabatat. Baik, sekali lagi. Wasani idghamun bisittatin atat. Wasani Wasani idghamun bisitatin atat. Ya'maluna indahum qad thabatat.
Yarmuluna indahum qad tabatat. Tabatat. Iya, Masya Allah. Kita artikan sama-sama ya. Ya. Wasani artinya dan yang kedua. Maksudnya di sini yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin ya. Kalau yang sebelumnya fal awwalu, maka ini wasani. Wasani dan yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin. Dari sukun apa saja? Wasani dan yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin. Dari sukun. Hukum nun sukun. Oh, Dan dari tanwin. dari apa? Hukum nun sukun. Oh, dari hukum nun sukun. Dan tanwin. Kemudian idghamun. Idghamun artinya idgham. Idghamun artinya idgham, kemudian bisit tatin Dengan 6. bisit tatin dengan 6 huruf. Dengan apa? Dengan 6 6 huruf. Oh, dengan 6 huruf. Atat ini berada ya. Yang datang. Boleh yang datang atau berada juga boleh. Yang Berada atau yang datang. Iya, tapi ini lebih cocok artinya berada di sini ya. Berada. Oh, berada. Berada fi. Kita artikan fi-nya dalam ya. Dalam. Di dalam. Yarmaluna. Kalimat yarmaluna. Jadi berada dalam kalimat yarmaluna. Yarmaluna ini kalimat yarmaluna. Oke, indahum menurut ahlul qura. Indahum ini sebenarnya artinya menurut mereka ya. Indah menurut mereka. Nah, merekanya di sini adalah ahlul qura. Ahlul qura. Jadi indahum menurut mereka dalam kurung ahlul qura. Ahlul qura. Yarmulun apa? Yarmaluna dalam kalimat Yarmalu. ya kalimat yarmaluna. Yarmu, Ustazah, yarmu. Yarmaluna dalam kalimat Yarmulun. Pada huruf ya, ro, mim, lam, waw, dan nun gitu. Iya, jadi ini apa ya? Ini tuh susunan Gabung dari huruf idgham. huruf ya Ustazah. Iya, jadi yarmaluna huruf itu ya, artinya ro, mim, lan, waw, dan nun. atau kalimat ya. Afan Ustazah, jadi tadi indahum itu Indahum menurut mereka. menurut Indahum, qura. iya, indahum menurut mereka dalam kurung ahlul qura. Oh, ahlul Para qura. ulama gitu ya Ustazah. Para Iya, ulama. ahlul qura itu para ulama. Nah, di sisi mereka, ahlul qura itu di sisi mereka. Indah di sisi ya. Ini pelajaran Iya. Indonesia. Indah di Iya, sisi mereka. Baik, Ihum jadi mereka. indahum itu artinya menurut atau di sisi mereka. Ya, di sisi mereka. Kan? lebih tepatnya menurut mereka. Iya, jadi merekanya ini siapa? Merekanya ini ahlul qura. Para ulama. Atau para ulama. Ya, para ulama. Oh, sungguh ya? Iya, qad sungguh. Kot sungguh lah sungguh. Oh, sungguh lah, sungguh. Lakot Jangan sungguh. jadi ketamis ya. Baik. Iya. Qad sungguh. Kemudian tabatat telah tetap. Telah tetap. Sabat telah tetap.
Iya. Sabatat. Atau telah ditetapkan, boleh ya kita artikan. Telah ditetapkan. Itu telah ditetapkan. Baik, saya ulang sekali lagi ya. Watsani, dan yang kedua, dari hukum nun sukun dan Yang kedua. tanwin, Dari hukum nun sukun dan tanwin, idghamun adalah idgham. idgham. Bisitatin dengan 6 huruf, 6 huruf. Dengan 6 huruf. atas berada atau yang belakang yarmaluna. Fi Yarmaluna dalam kalimat atau dalam lafaz yarmaluna. Yarmaluna. Yarmaluna boleh dijabar nggak Ustazah? Yarmaluna. Ya, sebentar, yang nanti di syarahnya ya. Baik. Oh ya. Indahum menurut ahlul qur'ah, yaitu para ulama ya. Sungguh telah ditetapkan. Baik. Jadi untuk arti keseluruhannya adalah yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idgham. Idgham ini memiliki 6 huruf juga sama seperti izhar. Ya, hurufnya ada 6 yang berada dalam kalimat yarmaluna. Jadi singkatan daripada huruf idgham itu ada yarmaluna. Ada ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Itu adalah huruf-huruf idgham. Ya, ro. Ma, wow. Ya, ro, mim, Oh ya. lam, waw, dan nun. Nah, disatukan atau dikumpulkan dalam lafaz Jadi yarmaluna. yarmalun ya. Ya, ro. Yarmaluna. Nah, Indahum menurut ahlul qur'ah qad tabatat yang telah ditetapkan. Baik, kita masuk pada syarahnya. Ini terlalu besar Umi ya, boleh dikecilkan sedikit PDF-nya. Nah, di sini dikatakan pada syarahnya, hukum kedua dalam hukum nun sukun dan tanwin adalah idgham. Yang dimaksud idgham di sini idgham secara keseluruhan ya, jadi bukan idgham biguna atau idgham bila guna, tapi keseluruhannya. Nah, nanti itu ada pembagian khususnya, ada bait pembagian khususnya. Makanya tadi saya katakan bait ke-9 ini diberi judul idgham keseluruhan. Kemudian di syarahnya dikatakan hukum yang kedua dari nun sukun dan tanwin adalah idgham secara keseluruhan. Hurufnya ada 6. Yang mana telah dikumpulkan dalam lafaz atau dalam kalimat yarmaluna. Nah, sekali lagi, yarmaluna ini adalah huruf idgham. Jadi huruf idgham itu ada 6 huruf, yaitu ada ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Jadi kalau kita singkat atau kita gabungkan jadi yarmaluna. Jadi gampang aja kalau ditanya huruf idgham itu apa saja, tinggal dijawab yarmaluna gitu ya. Iya. Iya. Baik. Sudah tahu paham ini ya. Sampai sini paham? Insya Allah Ustazah. Allah, baik. Kalau paham saya tanya dulu. Hukum yang kedua dari nun sukun dan tanwin itu apa? Idgham. Ada berapa hurufnya? 6 huruf yang berada dalam Apa saja? yarmaluna. Yarmaluna. Apa itu yarmaluna? Ya, lam, Menggabungkan huruf yang berharokat. ya, ro, mim, lam, waw, nun. Iya, jadi itu ya huruf-huruf idgham. Baik. Sekarang kita masuk kepada definisi idgham. Syarah bukan termasuk syarah ya Ustazah? Iya, masih dalam syarah ya. Jadi idgham itu secara bahasa berasal dari kata adghama yudghimu.
boleh diganti PDF-nya Umi? Halaman selanjutnya. Sebentar ya, sebentar. Baik, lanjut lagi. Jadi tadi idgham itu secara bahasa berasal dari kata adghama yudghimu. Adgoma. Yudghimu. Ntar dulu Oh, saja. yang bawah ya. Yutegimu. Adghama yudghimu yang berarti idkhalu syai'i fi syai'i, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kalau kita garis besar, Airnya ganti. Oh, ya. Masukkan sesuatu ke dalam sesuatu. ya. Jadi kita ini aja ya, garis besar saja. Idgham itu secara bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Idkhalu syai'i fi syai'i, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Ya, jadi idgham secara bahasa adalah idkhalu syai'i fi syai'i, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Contohnya di sini adghamtul kitaba fil hakibah. Aku memasukkan buku ke dalam tas. Ini contohnya saja ya. Adapun secara istilah ilmu tajwid, idgham itu adalah altiqa'u harfin sakinin biharfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Nah, adapun secara istilah ilmu tajwid, idgham itu adalah bertemu huruf sukun dengan huruf yang berharokat. Ya, bertemu huruf sukun dengan huruf yang berharokat, yang mana keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Sini besar. Jangan di situ. Jadi idgham itu sebenarnya dia ada 2 huruf ya. Idgham itu sebenarnya ada 2 huruf. Yang satunya huruf sukun, kemudian yang satunya itu berharokat. Nah, tapi karena huruf sukunnya ini tidak terbaca, jadi digantilah dia menjadi tasdid. Makanya kalau kita lihat idgham itu pasti ada tasdidnya ya, betul? Betul. Betul. Nah, itu menggantikan huruf sukun tersebut. Jadi yang nampak cuma huruf yang berharokat, sementara huruf sukunnya tadi diganti dengan tasdid. Seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa. Nah, aduh, ini kok gelap ya. Baik. Kemudian syarat idgham. Adapun syarat idgham adalah terjadinya harus pada 2 kalimat. Kalau kemarin izhar itu dia boleh terjadi 1 kalimat atau 2 kalimat ya, betul? Betul. Nah, tapi kalau idgham ini dia harus 2 kalimat. Kalau 1 kalimat tidak boleh. Contohnya antara terjadinya idgham yakni apabila ada nun sukun atau tanwin Bertemu dengan Iya. bertemu dengan huruf idgham yang 6 tadi, yaitu yarmaluna, yang berada di dalam kalimat yang berbeda atau dalam 2 kalimat ya. 2 kata ya. 2 kata atau 2 kalimat. Jadi ini sama aja seperti izhar kemarin kan. Kalau izhar kemarin kan apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf halq ya, huruf halq. Jadi yang diganti itu huruf setelahnya saja. Nun sukun dan tanwin itu tetap. Jadi bisa kita katakan di bab yang kedua ini
yang menjadi peran utamanya adalah nun sukun dan tanwin. Makanya dinamakan bab ahkamun nun sakinati wa tanwini. Bab hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Baik, sebelum kita lanjut ke praktek, kita baca dulu satu-satu boleh ya baitnya, ini saya sampai lupa, afwan. Kita baca dulu baitnya satu-satu, di bait yang ke-9 boleh ya? Boleh. Baik, Boleh. dari yang pertama. Baik, saya Ustazah. Ayat, tafadhali Umi. Dalil idgham. Wanuni yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin. Wasani ya, wasani. Oh iya, oh ini yang di ini. Wasani yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin idghamu, yaitu idgham bisitatin yaitu ada 6 atas yang datang di dalam yarmaluna, yaitu pada huruf yarmaluna, indahum di sisi para ahli, qad sungguh sabatat yang telah tertata, yang telah ditetapkan. Wasani idghamu bisitatin atas fi yarmaluna indahum qad sabatat. Yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idgham, yaitu terdapat 6 huruf yang telah ditetapkan di dalam kata yarmaluna di sisi mereka, yaitu para ahli, sungguh sudah ditetapkan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jazakillahu khairan Umi. Tafadhali selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari idgham keseluruhan. Bait 9. Wasani idghamun bisitatin atat fiyarmaluna indahum qad sabatat. Wasani dan kedua dari hukum nun sukun dan tanwin, idghamun adalah idgham bisitatin dengan 6 huruf, atat yang berada, fi dalam kalimat yarmaluna, kalimat yarmaluna. Indahum menurut mereka atau ahli qoro atau ulama, qad sabatat sungguh telah ditetapkan. Insyaallah mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Taufiq Jazakillahu barakallah. Jazakallah khairan. khairan. Yang tafadhali. Ya, nomor selanjutnya saya Ustazah. Ya. Bait ke-9. Idgham keseluruhan. Judulnya ya. Wasyani. Idghamun bisitatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat. Wasyani dan yang kedua dari huruf nun sukun dan tanwin, idghamun adalah idgham bisitatin dengan 6 huruf, atat yang datang atau berada, fi di dalam yarmaluna, kalimat yarmaluna, indahum di sisi mereka atau menurut para ulama, qad sungguh sabatat telah ditetapkan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Fan yang sedikit ya di kalimat wasani, di sini pakai sa ya, bukan sya. Sa. Alif bata sa. Sa. Ya, Iya, sa. iya, Wasani. Wasani.
Iya, Wasani, ya sah. Iya. Salah ya. iya. Kemudian idghamun yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin ya, bukan dari huruf nun sukun dan tanwin. Yang kedua dari Hukum nun sukun dan tanwin. hukum, bukan huruf ya. Bukan hukum ya. Baik. Ya. Jazakillahu khairan Eyang. Barakallahu fiik. Alhamdulillah khair. Amin. Ini Umi Suwaiba izin ya. Baik. Ya. Kalau gitu langsung ke Putih Sarah. Baik. Putih Sarah, silakan. Ya, Mbak. Iya, silakan sayang. Bait 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idgham bisitatin atat. Bisitatin. Ya. Fi yarmuluna yang indahum qad sabatat. Wasani dan yang kedua idgham bisitati idghamun idgham bisitati dengan 6 huruf atat yang datang fi dalam lafat yarmuluna indahum telah tetap qad batat menurut ulama. indahum yang telah menurut ahlul qura ya atau para ulama qad sabatat. Indahum telah tetap menurut Indahum menurut ahlul qura. Indahum menurut ahlul qura. Qad sabatat sungguh telah ditetapkan. Qad sabatat sungguh telah ditetapkan. Iya, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan Kak Sarah. Wa jazakillahu khairan Ustazah. Amin. Apa sih deh? Cas mana di luar? Baik, selanjutnya. Selanjutnya yang nangis saja. Iya, tafadhol yang. Dalil idgham keseluruhan. Wasani idghamun bistatin atat. Bistatin atat. Sinnya berharokat kasroh ya. Bisitatin, bisisi. Oh, bisitatin. Iya, bisitatin. Oh, bisi. Saya ulang lagi ya, Tajah. Boleh. Wasani idghamun bisitatin atat. Fi yarmaluna indahum qad sabatat. Wasani dan yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin idghamun adalah idgham keseluruhan bisitat dengan 6 huruf atat berada fi dalam yarmalun kalimat yarmalun indahum menurut ahlul qura atau para ulama kode sungguh sabatat telah ditetapkan. Insyaallah mumtazah. Barakallahu fiik Eyang. Saja. Amin, jazakillahu khairan. Selanjutnya saya Ustazah. Tafadhol Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamun bisittatin atat. Yarmaluna indahum qad sabatat. Wasani dan yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin idghamun
idgham bisittatin ada dengan 6 hurufnya, atas berada fi dalam yarmaluna, kalimat yarmaluna, indahum menurut mereka atau ahlul qura atau para ulama, or sungguh sabatat telah ditetapkan. Arti keseluruhannya, yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin adalah idgham. Idgham ada 6 hurufnya dalam kalimat yarmaluna, menurut para ahli qura sungguh telah ditetapkan. Insyaallah mumtazah. Barakallahu fikum. Ya, wafiki barakallah Ustazah, jazakillah khairan. Wayaki. Baik, alhamdulillah sudah semua ya. Sudah. Baik, sini saya ingin menyampaikan di kalimat yarmaluna ini ada juga yang membacanya dengan yarmuluna. Keduanya benar. Sama ya Ustazah. Ya, sama. Tapi di sini biar seragam kita sepakati pakai yarmaluna ya. Ya. Yarmaluna. Tapi tetap sama kok artinya. Baik, kita kembali ke syarahnya lagi ya, halaman selanjutnya. Baik. Baik, jadi tadi idgham secara bahasa itu apa? Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Masukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Kemudian secara istilah? Bertemunya huruf sukun dengan huruf berharokat, yang mana keduanya menjadi huruf bertasydid. Ya, Masya Allah. Jadi yang pada secara istilahnya ini semuanya sudah bisa paham ya? Insya Allah ya. Nah, jadi idgham itu sebenarnya ada 2 huruf. Yang satunya sukun, yang satunya berharokat. Harokat. Namun huruf sukunnya itu tidak terlihat Diganti ya. dengan tasdid. Ya, diganti dengan tasdid. Hanya setiap idgham itu pasti ada tasdidnya. Seperti itu ya. Ya. Baik. Kemudian hurufnya itu ada 6 yang berada dalam kalimat apa tadi? Yarmaluna. Yarmaluna. Iya. Jadi yarmaluna itu ada ya, ro, mim, Ya. Ro, mim, wauna. la, bauna. waw, nun ya, nun. Nun. Iya, Wow, baik. Nun ya yang terakhir Iya. nun sama. Jadi itu adalah huruf-huruf idgham ya. Jadi semua huruf itu telah tersusun ya. Sama halnya kemarin dengan izhar, ini juga idgham juga sudah tersusun. Jadi kalau dihafalkan, diusahakan secara tersusun ya, yaitu yarmaluna. Baik. Kemudian idgham itu terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu setelahnya huruf yang 6 tadi ya, huruf yarmaluna, huruf idgham. Ya. Nah, nanti untuk cara pembacaannya itu nanti akan dijelaskan di bait selanjutnya, karena kan idgham ini ada idgham biguna dan bilaguna ya. Kemudian cara bacanya itu beda-beda ya. Iya, Ustaz. Jadi sekarang kita masuk ke bait yang ke-10. Ya. Bentar ya, saya lihat dulu. Nah, di bait yang ke-10 ini kita beri nama dalil pengecualian idgham. Akhirnya kan kita. Oh ini ya, Lakin Nahum ya. Lakin Nahum. Iya, ini judulnya pengecualian idgham. Dalil pengecualian idgham. Iya. Dalil pengecualian idgham. Atau boleh juga kita katakan bait yang ke-10 ini dalil yang mengatakan idgham itu ada 2 ya, boleh seperti itu. Terserah mau pakai yang mana. Mau dalil pengecualian idgham atau dalil idgham itu ada 2. Dalil idgham itu ada 2. Iya, baik.
Saya bacakan terlebih dahulu, nanti boleh diikuti ya. Ya, Ustazah. Lakinnaha qismani qismun yudghama. Lakinna Nah, kismani ismu yudhoma Fihi bi gunnatin biyan mu'ulima. biunnatin bibun Natin biyang biyanmu ulima. lima Biyanmu ulima. biyanmu lima. Sekali lagi, lakinnaha qismani qismun yudghama. Nah, kismani Ismanin ismun yudhoma Yudagoma. Fihi bi gunnatin biyan mu'ulima. fihi bigun yatin biyanmu ulima. Yang ini yang dibikin. Afwan ya, tadi saya salah. Jadi judul bait 10 ini kita namakan idgham ada 2 ya, bukan pengecualian idgham. Idgham terbagi menjadi 2. Jadi Correct. dalil idgham ada 2 gitu. Iya, dalil idgham ada 2. Jadi yang Dalil dalil pengecualian bukan Ustazah. bukan di bait selanjutnya Oh, ternyata. baik, selanjutnya ya salah cara berarti yang ini. Berarti yang benar dalil idgham ada 2. Iya, dalil idgham ada 2. Ada 2. yang tadi pertama tadi yang saya Iya, dua-dua. afwan ya, afwan. Saya lindu. Baik, kita artikan sama-sama ya. Lakinnaha artinya akan tetapi Lakinnaha qismani. Qismani ini artinya dibagi 2 ya, atau 2 bagian. Jadi maksudnya idgham ada 2 bagian. lakinna akan tetapi Qismani idgham dibagi menjadi 2 bagian. idgham menjadi 2 bagian. Idgham dibagi menjadi 2 bagian. Jadi 2 bagian. Qismun bagian yang pertama atau idgham yang pertama yudghama. Yudghama ini dimengerti. Ya. Fihi ini yang pertama ya, kita artikan di sini yang pertama. Fihi yang pertama bigunnatin. Idgham bigunnah. Tapi di kedua yang pertama idgham disertai Idgham bigunnah. Biyanmu dalam kalimat yanmu. Yanmu yang mana saja? Biyanmu Yo, biyanmu. Oh, dalam itu kalimat huruf ba, yanmu. ya, dan ma dan waw. Iya. yanmu Ya, nun. Ulima, maka ketahuilah. Ulima, maka ketahuilah. Iya. lakinnaha tetapi ismani idgham dibagi menjadi 2. Iya. Ismun Ismun. itu kok itu ki ya. Iya, ki. Ismun bagian pertama. yang pertama atau idgham yang pertama yudghama dimengerti. Fihi ini padanya atau yang pertama ya, kita artikan yang pertama saja. Yang pertama bigunnatin adalah idgham bigunnah. Biyanmu dalam kalimat yanmu. Ulima, maka ketahuilah.
Yang bianmu artinya apa saja? Dalam kalimat Dalam bianmu. yanmu. Jadi dalam kalimat bianmu. Ya. Ulima, maka ketahuilah. Baik, kalau kita lihat dari artinya ya, di sini dikatakan akan tetapi idgham itu dibagi menjadi dua bagian. Adapun bagian yang pertama dimengerti ya, maksudnya dimengerti itu dipahami, dan bagian yang pertamanya adalah idgham bi gunnah yang berada dalam kalimat yanmu. Ulima, maka ketahuilah. Nah, kalau Yanmu boleh dijemahin nggak Ustazah? Yanmu boleh, itu, boleh ya, nanti pada syarah matan insyaallah ya. oh gitu ya, nun, mim, dan waw itu ya. Iya, ya. Di sini saya mau jelaskan dulu. Kalau kita lihat dari arti di sini, sebenarnya di sini bisa dikatakan ada dua dalil ya. Ada dua dalil ya, betul ya. Karena di bagian yang pertama itu, lakinnaha qismani qismun yudghama, akan tetapi, Terus yang kemudian pertama lagi, Ustazah. bagaimana Umi? Itu kan katanya yang pasmu yang pertama yaitu dimengerti ya. Yang satu bagian dimengerti, bagian pertama dimengerti. Fihi di dalamnya itu yang pertama itu bigunah, itu idgham bigunah. Bisabmu, yo dengan bianmu dengan huruf yan. Dalam kalimat yanmu, Oh, ulima. maka ketahuilah. Ya, Yang fihi ini masih penjelasan yang pertama ya Ustazah? iya masih nyambung sama bait yang sebelumnya ya. Nah, kalau Apa, kita Ustazah? lihat Boleh dari diulangi. Perkata baik, tadi saya nggak ketinggalan apa Ustazah. baik. Lakinnaha, akan tetapi Kismani. idgham itu dibagi menjadi dua. Oke. Itu yang pertama Dan Yud pertama Goma dimengerti. Pertama, ini yang pertama. idghama dimengerti maksudnya. Maafan, saya ulang sekali lagi ya. Lakinnaha, akan tetapi Qismani idgham dibagi menjadi dua bagian. Oke. Qismun, bagian Qismun. yang pertama, Bagian yang pertama, yudghama dimengerti. yudghama, oh dimengerti. Fihi ini yang pertama atau pada yang pertama ya, pada idgham yang pertama ya. Bigunnatin, idgham bigunnah. Jadi nama idgham yang pertama itu adalah idgham bigunnah. Bianmu dalam kalimat yanmu. Dalam kalimat yanmu, baru ulima maka ketahuilah gitu ya. Maka ya ketahuilah. Oh iya, baik Ustazah. Baik. Jazakillah Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini boleh dikatakan ada dua dalil ya. Dalil yang pertama, lakinnaha qismani qismun yudghama, akan tetapi idgham itu dibagi menjadi dua bagian dan bagian yang pertama dimengerti ya. Jadi bagian yang pertama ini dalil apa tadi, idgham dibagi menjadi dua, betul ya? Ya. Kemudian di bawahnya fihi bigunnatin bian mu'ulima. Idgham pertama. Yang Idgham iya, pertama. dan bagian yang pertama adalah idgham bigunnah. Yanmu ulima. Dalam kalimat yanmu maka ketahuilah. Jadi kita boleh garis ya. Kita boleh garis. Yang bagian bawah dari kalimat fihi bigunnatin bian mu'ulima, ini dalil idgham bigunnah. Bentar, saya izin minum dulu.
Baik. Jadi di bait 10 ini ada dua Lak, dalil. lakinna, Nah, idgham Ustazah, pertama itu yang mana saja? Ustazah, Ya, lakin itu artinya akan tetapi. ya akan tetapi. Baik, Lakin, lihat di sini. Saya kasih warna ya. Nah, yang warna merah itu kasih judul dalil idgham dibagi menjadi 2. Yang warna kuning dalil idgham digunnah. Oh, ini baru yang pertama ya, Ustazah, belum masuk yang kedua ya. Belum. Oh, ya tahu biguna. Mm-mm. Belum masuk yang kedua. Yang Iyanu. Iya. Tapi di sini dua dalil Iyanu. ini ada pada satu bait ya. ya. Pada satu bait, yaitu di bait yang ke-10. Baik. Agak membingungkan memang ya. Hanya kata-katanya aja Ustazah, tapi kalau di dalamnya enggak. Iya. Jadi Oh, ini dari satu tadi dikirain apa pada tagar itu kan. belum. Ini baru bagian idgham bigunnah ya. Ya, ngerti. Ngerti Ustazah. Baik. Kalau ngerti saya tanya dulu bait 10 ini judulnya apa? Dalil itu Judulnya ada dua. dalil idgham ada 2. Ya, dalil idgham ada 2. Sampai mana? Coba dibaca. Lakin naha Kismani kismun yudhawama. Artinya kan tetapi idgham dibagi menjadi 2 bagian. Ada 2 bagian. Kemudian tapi idgham dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bagian yang pertama dimengerti. Idgham pertama Bagian yang dimengerti. pertama dimengerti. Iya. Kemudian idgham Kemudian idgham natin nah, biyan lima. Pada Iya. idgham yang pertama adalah idgham bigunnah dalam kalimat yanmu, maka ketahuilah. Tahu uliman, maka ketahuilah. mim Iya. wow. Nanti syarah matanya kita jelaskan nanti ya. Kita fokus dulu. Jadi bait 10 ini ada 2 judulnya ya. 2 judulnya. Bagian atas dalilnya apa judulnya? Dalil idgham ada 2. Di 2. Yang di bawah judulnya Dalil idgham bigunnah. dalil idgham bigunnah. Ya. Baik, semuanya sudah paham ya? Allah Ustazah. Baik. Kalau ada yang belum paham kita nggak lanjut. Belum, Paham ya? lanjut saja. Insyaallah sudah Ustazah. Pelan-pelan aja Ustazah. Iya, makanya kita pelan-pelan jadi biar semuanya bisa paham ya. Jadi di bait ini ada dua dalil ya, 2 dalil. Ya. Apa Umi? Apa? Saya tidak dengar. Baca ngaji, kamu doang game. Badona orang cak udah jangan gini. Ya baik. Ternyata lagi ngomong sendiri. Oke. Ini Fitria lagi sibuk sama itu yang ngomong di depannya dia. Baik, kita artikan sekali keseluruhan dulu ya. Jadi keseluruhannya akan tetapi idgham ini terbagi menjadi 2. Adapun bagian yang pertama dimengerti. Nah, idgham yang pertama adalah idgham bigunnah dalam kalimat yanmu. Maka ketahuilah. Baik, kita masuk pada syarahnya. Selanjutnya ya Ustazah. Iya. Syarahnya ya ini.
Nah, ini dilihat di syarahul bait, syarah matan. Di sini dikatakan idgham terbagi menjadi 2 bagian ya. Ya. Yang pertama itu idgham bi gunnah. Kemudian yang kedua idgham bila gunnah. Tapi pada bait yang ke-10 ini baru dikatakan idgham bi gunnah saja ya. Guna aja ya. Nanti idgham bi gunnah di bait selanjutnya. Kemudian kalau tadi pada bait ke-9 dikatakan huruf idgham itu ada 6 kan? Ya. Apa tadi hurufnya? Yarmaluna. Yarmaluna. Iya. Jadi kalau idgham bi gunnah tadi itu kan yarmaluna itu untuk idgham keseluruhan ya. Ya. Huruf idgham Iya. keseluruhan. Nah, kalau huruf idgham bi gunnah, kalau huruf Hanya idgham bi gunnah saja cuma ada 4. iya yanmu. Ya, Dan nun Ya, nun, mim, waw. iya yang dikumpulkan dalam lafaz yanmu. Yaitu ya, nun, mim, dan waw. Ya. Jadi huruf idgham bi gunnah itu ada berapa? Ada Dan guna ada 1, 2, 3, 4, 5. 4. 4. Ya nun mim waw. Oh, wow kan 4 ada ya. 3. Iya, 4. 4 Ya, berarti. Ya, nun, mim, dan waw. iya, makanya dikatakan dikumpulkan dalam lafaz yanmu. Yanmu. Ya, nun, mim, dan waw. Jadi jangan salah ya. Kalau ditanya huruf idgham keseluruhan ada berapa? 6. 6, yarmalun. Dikumpulkan dalam lafaz Yarmaluna. apa? Yarmaluna. Kalau idgham bi gunnah ada berapa? Yanmu. Ada Yan- 4. 4. Yanmu. Yang dikumpulkan dalam kalimat yanmu. Ya, nun, mim, dan waw. Ya, nun, mim, bau. Berarti Iya. sisanya yang ro sama lam ya, Sa? Iya, jadi ro sama lam nanti masuk ke idgham bila gunnah. Ya. Pembahasannya ada pada bait selanjutnya. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ini belum baca satu-satu ya. Boleh kita baca satu-satu dulu. Bait dulu. Ismani. Ayo saya balikkan lagi ya biar kebaca. Ya. Baik, yang pertama Uni Fitria ya. Yanmu. lakinnaha akan tetapi fismani idgham itu dibagi menjadi 2 bagian. Fismu yang pertama, bagian yang pertama yudghama yang dimengerti. Fihi di dalamnya itu bagian yang pertama. Biguna idgham biguna. Yanmu dalam kata yanmu ulima, maka ketahuilah. Insyaallah mumtazah. Barakallahu fiikum. Bila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi. Bait ke-10. Dalil idgham ada 2. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu gulima. Lakinnaha, tetapi idgham itu dibagi menjadi 2 bagian. Lakinnaha akan tetapi idgham itu kismani dibagi menjadi 2 bagian. Kismun idgham yang pertama, yudghama dimengerti. Fihi yang pertama, bigunnatin idgham bigunnah, biyanmu pada kalimat biyanmu. Gulima, maka ketahuilah. Barakallahu fiik. Barakallah. Ulima ya, bukan gulima.
Ya, U5, Ya, afwan. U5. U5, maka ketahuilah. Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Barakallah Ustazati. Saya Ustazah. Ya, ya, Fatul. Bismillah. Bait ke-10. Dalil idgham dibagi 2. Lakinnaha kismani kismun yudghama. Lakinnaha akan tetapi idgham itu kismani ada 2 bagian. Kismun yudghama. Idgham yang pertama dimengerti atau dipahami. Dalil selanjutnya dalil idgham biguna. Fihi bigunatin biyanmu ulima. Fihi pada yang pertama bigunatin adalah idgham biguna. Biyanmu dalam kalimat yanmu yaitu ya, nun, mim dan waw. Ulima maka ketahuilah. Insyaallah. Barakallah Mumtazah. Barakallahu fiik Eyang. Siap, Dasa. Selanjutnya Uti Sarah. Uti Sarah. Uti Sarah. Kalau nggak ada yang Nandi dulu nih. Ya. Yang Nandi dulu aja ya. Silakan. ya, Ya. Yang ke-10 adalah dalil idgham ada 2. Lakinaha akan tetapi terus dulu ya. Lakinaha kismani kismun yudagoma. Fihi bigunatin biyanmu ulima. Lakinaha akan tetapi kismani idgham dibagi menjadi 2 bagian. Kismun idgham pertama. Yudagoma dimengerti. Fihi yang idgham pertama bigunatin idgham biguna. Biyanmu dalam kalimat biyanmu yaitu ya, nun, mim dan waw. Ulima maka ketahuilah. Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fiik Eyang. Jazakallahu khair Ustazah. Wa iyyaki. Amin. Fadloli. Uti Sarah belum ada ya? Uti Sarah. Baik, kalau belum saya dulu ya Ustazah. Ya, tafadhali Umi. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima. Lakinnaha akan tetapi kismani idgham dibagi menjadi 2 bagian. Kismun bagian yang pertama yudghama dimengerti. Fihi pada idgham yang pertama bigunnatin adalah idgham bigunnah. Biyanmu dalam kalimat yanmu ulima maka ketahuilah. Keseluruhannya akan tetapi idgham dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama dimengerti. Pada idgham yang pertama adalah idgham bigunnah dalam kalimat yanmu maka ketahuilah. Insyaallah Mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Ya, waktu barakallahu Ustazah, jazakillah khair. Amin wa iyyaki. Baik. Sudah semua ya? Ya, tinggal Ada. tadi Uti Sarah tuh. Baik, Umi Suwaibatul ya belum. tidak apa. Karena waktunya juga sudah menit 40, jadi insyaallah pertemuan kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah pembahasan selanjutnya di Jumat yang akan datang ya. Pertemuan yang akan datang. Baik. Insyaallah Ustazah. Sebelum kita tutup, ini ada yang masih bingung atau mau ditanyakan dulu boleh, Abdulli? Insyaallah.
Kalau sudah paham semua ya, baik. Alhamdulillah. Insya Allah baik. Praktek idghamnya insya Allah pertemuan yang akan datang ya. Berarti Ya. PR-nya 2 bait seperti biasa lagi ya? Iya, Ustazah? 2 bait. 9-10. Sembilan. 9-10. Iya, bait 9 dan 10. Ya. Ya, semuanya insya Allah kalau sudah selesai bab 2 ini kita masuk praktik Al-Quran nanti ya. Wah, Harus- Masya Allah. Al-Quran. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan kurangnya saya mohon maaf ya kalau ada salah kata atau penjelasannya kurang baik, mohon dimaafkan ya Umi semua ya. Sama-sama Ustazah. Mohon maaf lahir batin. Sampai kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Wiwin Ya, atas Assalamualaikum ilmunya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah sehat selalu ya, Ustazah. Amin. Doa yang sama untuk Umi semua. Baik, saya izin pamit ya. Iya, sama-sama Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran semua umat yang sudah ikut kelas pada sore hari ini. Kami, Ustaz. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya.